Sejarah kelautan. Dahulu kala, laut menjadi misteri besar bagi manusia. Mereka hanya bisa memandang ombaknya yang mengulung dan membayangkan apa yang ada di balik. Namun, rasa ingin tahu mendorong manusia untuk mendekati laut. Dalam sejarah laut ini terbukti telah mempunyai berbagai fungsi manusia memanfaatkannya dengan memiliki hubungan yang erat dengan laut sejak zaman prasejarah. Sumber daya alam yang penting bagi manusia melalui dari sumber makanan, transportasi, hingga sumber ekonomi. Sejarah kelautan ini dimulai dari zaman batu. Ketika manusia mulai menggunakan laut sebagai sumber makanan dan transportasi dan akhirnya menjadikannya bagian penting dalam kehidupan mereka. Mereka sejarah yang ditinggal di pantai memanfaatkan laut sebagai sumber makanan. Seiringnya waktu, hubungan manusia dengan laut semakin erat. Bangsa memikir kuno adalah salah satu yang pertama mengembangkan perahu besar untuk menyusuri sungai Nil dan laut. Diterima mereka menggunakan perahu ini untuk berdagang emas, kayu, dan kain dengan bangsa lain. Di sekitarnya, di sisi lain dunia, bangsa menciptakan bersejarah besar dengan keberanian mereka menjelajahi Samudra Pasifik yang luas menggunakan perahu yang berlayar kecil. Dalam perjalanan mereka menemukan pulau-pulau indah seperti Hawaii dan Italy. Salah satu babak pada abad ke-15, pada masa itu bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol berlomba menunjukkan jalur laut berupa baru ke Asia. Lautan ini bahkan tak memiliki cerita tersendiri. Laut juga menjadi bagian budaya masyarakat pesisir. Banyak orang percaya bahwa laut tempat para dewa dan roh ditinggal. Hubungan ini menunjukkan bahwa laut tidak hanya menjadi sumber daya, tetapi juga bagian spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Sejarah kelautan adalah sejarah tentang keberanian, inovasi, dan hubungan manusia dengan alam. Laut dulu dianggap sebagai batas akhir dunia. Ini menjadi pintu gerbang untuk mengeksplorasi masa depan. Namun di balik semua cerita ini, kita diingatkan bahwa laut adalah pemberi kehidupan yang bisa kita manfaatkan, yang harus dijaga. Kehidupan di laut. Laut adalah rumah bagi berbagai jenis kehidupan, mulai dari plankton, ikan, hingga mamalia laut. Kehidupan di laut sangat beragam dan kompleks dengan berbagai jenis ekosistem seperti terumbu karang. Kehidupan di laut. Laut adalah rumah bagi berbagai jenis kehidupan melalui dari plankton, ikan, hingga mamalia laut. Kehidupan di laut sangat beragam dan kompleks dan berbagai jenis ekosistem seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Kehidupan di laut juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan di darat. Kehidupan di laut juga berkontribusi dalam siklus karbon dan oksigen di bumi. Plankton misalnya menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menghasilkan oksigen. Ekosistem laut juga mendukung keberlangsungan manusia dengan menyediakan ikan, rumput laut, dan hasil laut lainnya yang menjadi sumber makanan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Keanekaragaman ini merangkumi ikan, molluska, terumbu karang, alga, plankton, dan banyak lagi. Setiap organisme mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem yang paling kaya dan biodiversitas di dunia. Mereka terdiri dari pada koloni kecil organisme bernama kulit karang yang membina struktur kelas. Mereka menggunakan kalsium dan karbonat. Di laut terdapat rantai makanan yang sangat kompleks, bermula dengan fitoplankton yang kecil dan tumbuh di permukaan laut. Mereka menjadi makanan untuk zooplankton, hewan mikroskopik yang dimakan oleh ikan kecil. Mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, dan singa laut juga memainkan peranan penting dalam kehidupan di laut. Mereka mempengaruhi manusia dan ancaman laut. Laut menghadapi berbagai ancaman akibat aktivitas manusia. Pencemaran
Plastik, pemanasan global yang menyebabkan pemutihan terumbu karang dan penangkapan ikan secara berlebihan memberi kesan buruk pada ekosistem laut. Permasalahan biota laut saat ini. Namun, laut saat ini menghadapi berbagai tantangan akibat aktivitas manusia. Salah satu masalah utama adalah polusi plastik. Tiap tahun jutaan ton plastik mencemari laut, mengancam kehidupan biota laut seperti penyu, burung laut, dan ikan yang sering mengira plastik sebagai makanan. Pemanasan global juga berdampak pada laut, menyebabkan kenaikan suhu air yang memicu pemutihan terumbu karang. Selain itu, fishing atau penangkapan ikan berlebihan telah mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan spesies tertentu. Kerusakan habitat seperti pengundulan hutan bakau untuk tambak dan pembangunan pesisir semakin memburuk keadaan. Permasalahan biota laut saat ini menghadapi berbagai permasalahan seperti 1. Polusi laut. Polusi laut dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut dan membahayakan kehidupan di laut. 2. Perikanan berlebihan dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan pada ekosistem laut. 3. Perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan suhu laut, perubahan arus laut, dan meningkatkan tingkat keamanan laut. 4. Kerusakan habitat. Kerusakan habitat dapat menyebabkan kehilangan biodiversitas dan laut dampak jangka panjang. Jika masalah-masalah ini tidak segera ditangani, biota laut akan terus menurun, mengganggu rantai makanan dan kehidupan manusia. Laut yang tidak sehat akan kehilangan kemampuannya dalam menyerap karbon, menyediakan makanan, dan mendukung kehidupan di dunia. Baiknya kita dapat menjaga ekosistem laut dari terdampak buruk agar permasalahan biota laut tidak berdampak berkelanjutan. Potensi dan fungsi biota laut untuk manusia atau pemanfaatan. Biota laut memiliki manfaat yang sangat penting besar bagi manusia. Ikan dan hasil laut menjadi sumber protein utama bagi negara, terutama di kawasan pesisir. Selain itu, laut memiliki potensi besar dalam dunia farmasi. Banyak senyawa kimia yang dihasilkan oleh biota laut seperti alga dan spons sedang diteliti untuk pengembangan obat-obatan. Laut juga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Fitoplankton dan ekosistem laut lainnya membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Selain itu, laut mendukung sektor ekonomi melalui peristiwa maritim, perikanan, dan transportasi. Potensi dan fungsi biota laut untuk manusia. Biota laut memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kehidupan manusia. Laut dan seluruh ekosistemnya tidak hanya menyediakan berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga menjadi penopang keseimbangan lingkungan global. Berikut adalah beberapa potensi dan manfaat biota laut bagi manusia. 1. Sumber makanan. Biota laut seperti ikan, udang, karang, rumput laut, dan kepiting adalah salah satu sumber protein utama bagi miliaran orang di seluruh dunia. Perikanan laut menjadi tulang punggung perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Selain itu, alga laut juga menjadi bahan pangan seperti agar-agar dan bahan dasar suplemen gizi. 2. Sumber obat-obatan dan bahan farmasi. Biota laut memiliki potensi besar dalam dunia medis, misalnya spons laut, sumber senyawa kimia yang dapat digunakan dalam obat anti kanker. Rumput laut mengandung zat antioksida dan antibakteri yang memanfaatkan untuk kesehatan. Seperti seafood, kacangnya dikembangkan menjadi obat penghilang rasa sakit yang paling kuat dari protein. Eksplorasi laut terus membuka peluang untuk menemukan bahan farmasi baru. 3. Pengendalian iklim dan penyerapan karbon. Ekosistem laut seperti hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang berperan sebagai penyerap karbon alami. Biota laut membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer sehingga membantu mengurangi
mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, plankton di laut juga menghasilkan lebih dari 50% oksigen yang kita hirup. 4. Sumber energi dan ekonomi. Biota laut memberikan manfaat ekonomi yang besar seperti pariwisata bahari, aktivitas seperti menyelam di terumbu karang atau wisata mangrove memberikan dampak ekonomi positif. Energi laut, biomasa dari biota laut digunakan sebagai energi terbarukan, sementara ekosistem pesisir mendukung aktivitas ekonomi perikanan. 5. Pelindung lingkungan pesisir. Biota laut seperti mangrove dan terumbu karang berfungsi sebagai pelindung alami dari erasi pantai, badai, dan tsunami. Terumbu karang memecah ombak besar, sedangkan mangrove menahan sedimentasi dan melindungi ekosistem pesisir. 6. Pendukung budaya dan tradisi lokal. Di berbagai budaya pesisir, biota laut memiliki makna penting dalam tradisi dan kehidupan sehari-hari. Misalnya, masyarakat seperti di Indonesia mengandalkan laut untuk mata pencarian sekaligus menghormatinya selalu melalui ritual tradisi. 7. Sumber bahan industri. Biota laut seperti rumput laut digunakan dalam berbagai industri termasuk kosmetik, makanan, tekstil, dan farmasi. Misalnya, rumput laut menjadi bahan utama dalam pembuatan gel, pasta gigi, dan pengental makanan. Kesimpulan dapat dari biota laut ini memiliki nilai yang tak tergantikan bagi manusia, baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun budaya. Namun, pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan manfaat yang diberikan. Upaya pelestarian biota laut menjadi kunci untuk memastikan generasi mendatang juga dapat menikmati manfaatnya. Rekomendasi terhadap permasalahan biota laut. 1. Rekomendasi terhadap permasalahan biota laut memiliki untuk kita dapat mengatasi permasalahan biota laut yang semakin serius, diperlukan langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional. Berikut adalah rekomendasi utama. 1. Mengurangi polusi laut. Polusi laut terutama dari limbah plastik dan bahan kimia harus ditangani dengan langkah-langkah berikut. Mengurangi penggunaan plastik seperti sekali pakai, memperkenalkan kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan plastik. Pengolahan limbah yang baik, meningkatkan sistem pengolahan sampah di darat agar tidak mencemari lautan. Pendidikan lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak polusi terhadap ekosistem laut. 2. Mendorong perikanan berkelanjutan. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat diatasi dengan langkah-langkah berikut. 1. Kuota penangkapan ikan yang dibatasi jumlah penangkapan ikan agar sesuai dengan kapasitas regenerasi spesies. Zona pelindungan laut menetapkan kawasan konservasi laut di mana kegiatan penangkapan ikan dilarang. Teknologi ramah lingkungan menggunakan alat tangkap yang selektif untuk mencegah tangkapan yang tidak diinginkan. 3. Mengatasi perubahan iklim. Untuk mitigasi dampak perubahan iklim terhadap biota laut, langkah berikut dapat kita lakukan, yaitu 1. Mengurangi emisi karbon, meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti angin dan surya untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Restorasi ekosistem pesisir, memulihkan hutan mangrove dan padang lamun sebagai penyerap karbon alami. Meningkatkan pengembangan penelitian tentang dampak perubahan iklim pada laut untuk menghasilkan solusi berbasis ilmiah. 4.
eksplorasi habitat laut. Kerusakan habitat laut dapat diatasi melalui rehabilitasi ekosistem, memulihkan terumbu karang yang rusak dengan metode transplantasi karang. Penghentian kegiatan destruktif, melarang aktivitas yang merusak habitat laut seperti tambang pasir dan penggunaan bom ikan. Pengelolaan wilayah pesisir, merancangkan pembangunan pesisir yang ramah lingkungan. 5. Meningkatkan kerjasama internasional. Karena laut bersifat lintas batas negara, kerjasama internasional diperlukan untuk mengelola dan melindungi biota laut secara global. Hal ini mencakup konvensi internasional, mendorong penerapan kesepakatan global seperti Konvensi PBB tentang hukum laut. Bantuan teknis dan finansial. Negara maju dapat membantu negara berkembang dalam konservasi laut melalui teknologi dan pendanaan, dengan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya biota laut dapat dilakukan melalui kampanye publik, mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya melindungi laut melalui media sosial, seminar, dan kegiatan lokal. Melibatkan komunitas lokal, mendorong masyarakat pesisir untuk berperan penting dalam pelestarian ekosistem laut. Program pendidikan memasukkan materi konservasi laut dalam kurikulum sekolah. Kesimpulan, permasalahan biota laut dapat diatasi jika semua pihak bekerja sama untuk menerapkan solusi yang berkelanjut. Dengan langkah-langkah ini kita dapat menjaga kelestarian biota laut sekaligus memastikan manfaat laut bagi generasi mendatang.